Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah berjumpa kembali di Lensa Robani. Kali ini kita akan berbincang kembali dengan salah satu siswa berprestasi dari SDIT Robani, Banjarbaru. Perkenalkan, nama saya Fayad Zikri Nur Rahim, Oke. biasa dipanggil Zikri. Heeh. Sekarang saya bersekolah di SD Terobani Banjarbaru di kelas 6A. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali Zikri di Lensa Robani. Kemarin kita sudah pernah podcast bersama teman-teman ya. Dalam sepekan ini apa aja nih kegiatan selama mungkin musim hujan ini? Ada main futsal juga nggak? Ada biasa main futsal. Kalau kalau nggak main futsal tuh kan biasanya main futsal seminggu sekali atau 2 kali. Ada latihan rutinnya itu Iya, ya. latihan. Oke, nama tim futsalnya sendiri ada nama tersendiri nggak Zikri? Tim futsal ini SD Terobani. Tim futsal Futsal SD SD Terobani. Terobani ya. Ini ada tim satu, ada tim dua. Zikri masuk di tim yang mana Tim nih? satu. Tim satu ya. Oke. Nah teman-teman, for your information, Zikri ini juga merupakan salah satu atlet di tim futsalnya SD Terobani ya. Oke, sering juara juga Zikri ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terakhir juara apa di tim futsalnya? Terakhir juara Dorbrako 5 Dobro di 5. 99 ini. 99. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, hari ini tentunya mungkin teman-teman bertanya-tanya nih apakah kita akan berbicara tentang futsal atau hal yang lainnya. Nah, baik, Zikri ini ternyata selain hobi berolahraga, tetap Zikri juga ada bakat, ada minat di literasi ya. Betul ya Zikri ya? Iya. Nah, terakhir kemarin Zikri baru saja mengikuti lomba literasi nasional, betul? Betul. Kapan dan di mana tuh Zikri? Di tahun 2024 di Jakarta, Di bertempat di Jakarta Jakarta. ya. Oke. Nih teman-teman kita lihat dulu ini dokumentasi yang tim Lensa Robani kumpulkan. Nah, ini bersama siapa Zikri? Bersama Ibu Sinta Yudisia Nah, beliau ini sebagai apa juga di sebagai kemarin? penulis 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 juga ya. novel Hah? novel cerpen. Nah, ini ada juga Umi nih. Umi atau Bunda nyebutnya? Bunda, Bunda. Ada Bunda. Kemudian sama Bunda ada siapa lagi nih? Masih sama Bunda fotonya. Kalau tidak salah ada Ustadz Alfian juga ya. Nah, ini dia, betul sekali. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita lanjut, ini gimana kemarin proses, dan mungkin dari proses Zingri mengikuti lombanya seperti apa, infonya dapat dari mana, mungkin pengalaman selama lomba kemarin di Jakarta seperti apa? Dari awal saya mengikuti lomba LS2N itu masih di tingkat kota, dikirim menggunakan file cerita saya menggunakan laptop. Ya. Kemudian itu dikoreksi, dikritik atau dinilai sama panitia LS2N itu. Kemudian setelah selesai dikoreksi, alhamdulillah saya bisa masuk nasional di Jakarta itu kemarin. Jadi ada proses Ini seleksi proses terlebih ini. dulu ya. Oke, kalau dari Kalimantan sendiri, mungkin entah Kalimantan Selatan atau dari Kalimantan yang lain itu ada perwakilan yang lain nggak selain Zikri? Di Kalimantan Selatan ada 4 perwakilan termasuk saya. Hmm. Dari, Dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara itu juga banyak, ada perwakilannya juga. Oke. Apa yang dibikin di sana atau bawa cerita dari sini kah atau menulis di sana ceritanya? Lomba lagi di sana, menulis di sana lagi. Oke, boleh dong diceritain tuh mungkin bagaimana dalam waktu yang singkat Zikri bisa menulis cerita yang menarik atau misalkan dari sini sudah ada ide oh nanti nulis apa nih gitu. Jadi waktu di sana itu cuman diumumin bahwa dilombakan lagi di sana finalis. Di sana itu dikurung dalam ruangan 6 jam tanpa berinteraksi, nulis cerpen itu aja. Temanya juga dadakan, cuman di sana. Jadi ide atau imajinasinya itu bikin 6 jam di situ, di Masya dalam ruangan. Allah. Soalnya tema yang akan dibuat dalam cerpen itu dadakan disampaikannya. Pas sudah masuk ruangan, sudah mulai lomba, baru disampaikan temanya. Oke. Itu temanya itu apakah kayak kita biasa ngambil di suatu tempat atau wadah gitu kemudian dibuka temanya atau dikasih tahu langsung seperti apa?
Jadi kemarin waktu technical meeting di Jakarta, Mm-mm. itu sempat ada kata panitia di sana. Mm. Kemarin kita jalan-jalan sebentar ke Museum Nasional tuh. Tuh. Nah, kata panitia di sana nanti temanya itu berhubungan sama Museum Nasional situ. Hmm. Jadi waktu di temanya itu ada 3. Ya. Pertama keberanian, Mm-mm. kedua tentang sejarah Ya. sama pahlawan. Mm-mm. Nah, 3 itu berhubungan sama yang ada kemarin kita kunjungi di Museum Nasional situ. Hmm. Jadi Zikri dapatnya tentang tema apa atau tiga tema itu dimasukkan dalam satu ide cerita? 3 tema itu dipilih salah satu, Mm-mm. Jadi Zikri milih satu. peserta dibebaskan memilih salah satu gitu Inggih, ya? Oke. bebas. Nah, itu kan pas kunjungan di apa namanya? Kunjungan di perpustakaan di Museum Nasional itu panitia atau panitia sudah ini enggak ngewanti-wanti enggak misalkan enggak boleh eh, apa namanya enggak fokus di situ atau ada pesan tersendiri dari panitia sebelum masuk ke ruangan tadi ya? Ya. Ada pesan kalau sebelum masuk itu cuman boleh bawa laptop, camilan sama minuman. Mm-mm. Dan di dalam sana itu nggak boleh berinteraksi. Oh, Interaksi. Jadi pendamping orang tua itu nunggu di luar. nunggu di luar. 6 jam itu makan siang itu nanti diambilin. Mm-mm. Snack juga ada diambilin, nanti makannya di sana juga. Makannya di Kalau mau sana. salat zuhur izin didampingin juga sama Masya panitia dari sana. Allah. Oke. Handphone tentu nggak boleh bawa ya. Nggak boleh. Oke. Cuman laptop atau alat apa yang dibuat buat bikin cerpen gitu. Iya. Jadi tadi Zikri milihnya tentang tema apa? Keberanian. Keberanian. Boleh dong spill apa sih ceritanya yang Zikri tulis di situ? Ceritakan dong di sini. Cerita saya itu Mm-mm. berhubungan dengan museum juga Ya. biar nggak jadi ada juga tentang pengalaman pribadi saya main sepak bola dan futsal itu. Masuk di cerita Iya. itu juga. Masuk. Terus imajinasi saya itu saya tuangkan juga di situ. Mm-mm. Di alur pembukaan itu menceritakan saya dan teman-teman saya yang sedang bermain sepak bola Ya. Heeh. di Jakarta. Ya, wah, Seperti masya Allah. Ya, punya impian kayak ini Imajinasi. tim futsalnya ke Jakarta ya, atau tim sepak bolanya ke Jakarta. Oke, terus. Terus isi atau konfliknya itu Mm-mm. eh, tim sepak bola kami ini ke Museum Nasional juga, ke museum situ. Terus eh, di museum itu terjadi banjir, Wah, banjir masya Allah. yang melanda. Ini lagi musim hujan, guys. Ya, terus. Terus tokoh utama dari cerita itu kan banyak nih teman-temannya yang tenggelam, Allah. sama patung-patung, arca, pokoknya benda-benda yang di sana hanyut. Hah, Teman-temannya ini kan tenggelam. Tokoh utamanya dia ini takut berenang, takut banjir, ya. takut kedalaman Tapi gitu. bisa berenang gitu ya. Tinggi. Ah, terus. Kemudian tokoh utamanya ini kan awalnya dia takut gitu. Mm-mm. Ada temannya yang bisa berenang tuh, lagi ke bawah arus. Nah, dimotivasi sama dia, diberanikan sama dia. Terus akhirnya berani kan dia, udah dimotivasi itu, diselamatkan lah satu-satu. Mm-mm. Di endingnya itu sama tim penyelamat tuh diselamatin semua sudah. Banjirnya di selokan-selokan yang kahanyut yang Terbawa arus. terbawa arus itu dibersihkan kan selokannya, akhirnya sudah nggak mampet lagi selokan, jadi sudah selesai banjir sudah. Oke. Terus ceritanya selesai. Terus kami alhamdulillah kan sudah selesai nih semua isi sama konflik ceritanya itu. Di alur penutupan pertandingan pertandingan sepak bola itu diundur karena banjir di Jakarta itu. Terus ya tim sepak bola kami istirahat kembali kan, melanjutkan menunggu dan melanjutkan Latihan. latihan dan pertandingan sepak bolanya itu. Itu diceritain juga kalau misalkan dari tahap-tahap awal tanding permainan bolanya sampai ini meraih juara nggak nih anunya tim sepak bolanya akhirnya? Yang dalam ceritanya. Iya, dalam ceritanya. Dalam ceritanya ini yang diceritainnya cuman yang
tentang museumnya aja. Kalau misalnya yang tentang pertandingan-pertandingan sepak bolanya nggak diceritain. Itu keluar daripada ini ya, keluar daripada konteks Iya. atau ide awalnya ya. Oke, alhamdulillah. Jadi dari 6 jam itu Zikri berhasil menyelesaikan cerita tersebut berapa lama totalnya kira-kira? 5 jam setengahan lah. 5 jam setengah ya. Berarti yang setengah Sisanya jamnya tadi istirahat. istirahat buat sholat dan makan tadi ya. Iya. Oke, masya Allah. Dan alhamdulillah ini kan menulis cerita selesai, kemudian langsung pengumuman atau Istirahat bagaimana? dulu Istirahat dulu ya. istirahat dulu. Di kemudian hari, di esok harinya baru diumumkan. Luar biasa, dalam waktu kurang lebih 5 jam setengah Zikri berusaha dan berhasil menyelesaikan satu cerita yang akhirnya alhamdulillah menyabet gelar juara ya, sebagai juara Harapan 2. Harapan 2 dari seluruh Indonesia. Oke, masya Allah, kita applause dulu nih buat Zikri ya. Mantap, 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 mantap. Oke, gimana nih awal mula Zikri itu tertarik menulis seperti apa? Waktu kelas 4 nih kan saya ini kan tidak punya HP nih. Ya. Nah, jadi keseharian di rumah itu cuman baca buku, kan baca-baca buku novel, cerpen. Nah, terus di kelas 4 5 itu tertarik nih setelah baca novel sama cerpen-cerpen yang saya baca, tertarik juga nih buat nulis novel sama cerpennya itu kan. Nah, setelah itu kan ada lomba nih, lomba menulis cerpen FTBI bahasa Banjar. Alhamdulillah saya dipilih untuk mewakilkan sekolah oleh guru. Disitulah saya mulai menulis novel, cerpen, karangan dari karangan saya. Itu tadi kelas 4 ya? Atau Di kelas, udah 4, kelas kelas 5? 5. Dalam FTBI kemarin itu apa judul atau tema yang Zikri angkat dari cerita yang ditulis kemarin? Judulnya itu Doni si bintang kelas nang cangkal. Nang cangkal. Cangkal itu apa sekarang dalam bahasa Indonesia? Kayaknya rajin, soalnya kan Rajin, FTBI ya. lomba bahasa Banjar, jadi Oh, cerpennya iya. itu disuruh nulis bahasa Banjar. Doni bintang Si bintang kelas. kelas yang cangkal. Oke. Nah, baik. Proses penulisan cerpen tersebut berapa lama juga nih? Kita pengen tahu dong. Waktu itu pas saya lomba di FTBI nulis cerpen si Doni si bintang kelas yang cangkal itu, Ya. itu masih di tingkat kota. Cuman dikasih waktu 1 jam setengah. 1 jam setengah. Oke, 1 jam setengah ya. Mampu menyelesaikan cerpen Doni si bintang kelas yang cangkal. Oke. Nah, ceritanya kayak apa tuh? Ceritanya ini si Ulun ceritain yang anu kan, yang Iya, sedikit aja. sedikit Lupa aja. sudah. Iya. Lama banget itu tahun 2023. Heeh. Jadi si Doni ini dia ini pintar, Ya, pakai rajin. bahasa Banjar. Iya nih cangkal. Jadi si Doni ini kan cangkalnya rajin. Heeh. Terus inya ini kan jadi bintang kelas terus. Iya. Nah, inya ini ada lomba maulah robot, soalnya inya kan pintar loh. Nah, jadi ini imajinasi ulun nih ada kayaknya boleh deh ada lomba buat robot. Nah, si Doni ini umpat maulah robotnya itu. Habis itu inya ini dicurangi lawan kawannya. Nah, diculasi lah. Nah, ini langsung konfliknya. No. Langsung isinya. Ini ada konflik nih. Bapak kayak apa tuh biasanya Doni menyelesaikan masalahnya nih? Terus katanya kan dicurangin nih sama anunya temannya si Doni ini. Melihat kecurangan si temannya Doni yang curangin itu. Dilapor ke panitia. Dipadahkan lah. Dilapor ke panitia. Dicek CCTV sana dan benar kan si temannya Doni ini curangin si Doni. Iya. Habis itu temannya Doni ini didis. Hasil pengumuman kan tiba nih sudah diumumin. Alhamdulillahnya si Doni juara 2 di tingkat kota situ. Terus si yang teman Doni yang curangin Doni ini kan minta maaf tuh kalau sudah curangin Doni, soalnya iri kan sama terus takut kalah. Soalnya si Doni ini kan pintar, dia cangkal. Habis itu temannya si Doni ini sudah baikan dan sudah lah damai lah. Berkawan baik pulang ya lah. Berteman lagi. Nah, alhamdulillah. Jadi ceritanya lah Doni tadi umpat kayak lomba maulah robot. Nah, alhamdulillah. Jadi terbukti lah
terbukti teman-teman bahwa Zikri memang berbakat dalam menulis cerpen. Karena tadi dalam waktu 1,5 jam, Zikri bisa membuat satu cerpen yang ada konfliknya, kemudian ada alur dan lain sebagainya gitu kan, ada endingnya juga. Nah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan bakatnya Zikri ini terus berkembang sehingga nanti bisa mengharumkan nama Kalimantan Selatan di kancah literasi nasional. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kemudian Zikri ini kan mungkin di rumah sendiri ada keluarga juga nggak yang suka literasi seperti Zikri? Kakak saya sering juga membaca novel. Saya ini membaca novel sama cerpen itu apa? Membaca novel punya kakak saya. Oh, Jadi jadi membaca seadanya. karangan punya apa? Cerpen punya kakak kah atau cerpen buku punya kakak kah yang Eh, dibaca? cerpen buku punya kakak. Oke. Jadi kakak tadi suka juga gitu ya. Inggi suka. Nah, biasa tuker sharing-sharing informasi nggak sama kakak di rumah? Atau ngobrol tentang literasi gitu? Kadang-kadang sih. Oh, Kadang-kadang. iya. Oke. Selain kakak, ada orang tua gimana? Kalau orang tua juga suka membaca. Mm-mm. Tapi kalau menulis kayaknya Mm-mm. kurang. Jadi Jadi lebih semangat literasi Zikri ini salah satunya apa namanya? Karena lingkungan ya, karena ayah dan bunda mungkin Zikri lihat sering membaca, kemudian Zikri juga termotivasi untuk membaca seperti itu. ini Oke, alhamdulillah. Ini rencana ke depan ada pengen buat apa lagi nih? Sebelum lulus dari SDIT Roban ini. pengen buat novel tentang santri. Soalnya saya ini apa pengen Pengen ke ponpes, oh, pondok pengen pesantren. pengen jadi santri ya. Tinggi. Jadi pengen buat novel tentang santri-santri gitu. Mm. Udah mulai digarap belum? Belum Oh, mau belum. baru rencana. Ah, target target sebelum lulus atau pas lulus pas sudah jadi santri nih? Pas lulusan aja pas sudah jadi santri. Oke, Biar tahu dikit. iya, Jadi bisa alhamdulillah. ditulis. Oke, siap, siap. Oke, teman-teman, Zikri juga kalau dari ini ya, kalau dari tutur apa namanya, pengucapannya kayaknya Zikri ini kalau ngaji bagus deh. Zikri, coba dong bacakan satu surah pendek untuk kita semua. Apa aja? Ya, dengan mungkin ada wafa yang biasa diajarkan di sekolah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Nah, sebelum kita akhiri ada beberapa pertanyaan nih. Biasa Zikri yang paling nyaman itu nulis cerpen tuh di mana? Di tempat-tempat yang sunyi, pokoknya biar bisa fokus dan Oh,
berimajinasi lebih Wis. lebih apa lebih luas, Nah, kalau di rumah, bisa dituangkan. kalau di rumah di mana biasanya? Di rumah itu biasanya kadang ada gangguan dari adik yang ribut. Jadi Eh, kamar itu selalu dikunci kalau mau nulis kalau menulis biar nggak kunci keganggu. ya. Nih, terakhir nih, kapan biasanya kalau apa paling enak nulis tuh kapan? Kan kalau tadi kan tempatnya nih waktunya kapan biasanya? Kalau biasanya lebih enak tuh malam, Malam ya. malam Sebelum sebelum mau tidur tidur. atau habis tahajud misalkan. Oh bisa, habis tahajud juga sering kan Hmm. daripada sambil nunggu azan Nah, subuh. Masya Allah. Oke, eh pemirsa Lensa Roba nih banyak inspirasi yang tadi kita dapatkan dari berbincang dengan Fayyaz Zikri Nur Rahim. Ya, tentunya di usia belia ini Zikri sudah banyak menginspirasi kita semua, banyak prestasi yang sudah diukir dan kita terus support generasi muda kita untuk terus berkarya dan tentu ini merupakan salah satu contoh positif bagi teman-teman di sana untuk juga bisa mengukir prestasi tidak hanya mungkin di bidang akademik tetapi juga bisa di bidang non akademik yang mana insya Allah setiap prestasi yang kita hasilkan yang kita raih itu akan mendatangkan kebahagiaan terutama kepada kedua orang tua kita. Baik, mungkin dari Zikri ada quotes, ada kutipan yang ingin disampaikan kepada teman-teman. Silakan Zikri. eh untuk generasi-generasi muda Indonesia, Masya Allah. teruslah berkarya, Hmm, terus berprestasi, hmm. dan teruslah berliterasi agar menjadi generasi muda yang maju dan unggul. Masya Tetap Allah. percaya diri dan jangan pantang menyerah. Oke, siap. Itu ya. Oke, terima kasih Zikri atas waktunya hari ini. Luar biasa, Ustadz sangat tertarik sekali tadi apa yang sudah Zikri sampaikan. Terus berprestasi, sehat-sehat terus. Mudah-mudahan Amin. nanti di pondok semakin berkembang lagi ide-ide menulisnya dan Ustadz tunggu nih apa nanti novel yang Zikri tulis ya. Nanti kabarin Ustadz kalau Zikri sudah mungkin sudah ada rilis novelnya. Ustadz ini Zikri sudah ada karya lagi. Boleh kita datangkan kembali Zikri di sini nanti mungkin pas musim liburan gitu ya di tahun-tahun berikutnya. Oke, demikian podcast kita hari ini. Segala kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan datang dari kita sebagai manusia. Walafu minkum. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.